Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Sehat, kembali lagi dengan podcast Sarehat. Salamun, rekan sehat. Ya, bagaimana kabar Sobat Sehat di rumah? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat ya. Perkenalkan, namaku Andita Sukma. Saat ini aku adalah seorang mahasiswi jurusan Promosi Kesehatan di Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Bandung. Saya berkesempatan untuk menjadi host di acara Sarehat kali ini, ditemani dengan dokter cantik, Dokter Nesya. Halo dok. Halo, selamat siang. Oke Dokter Nesya, bagaimana kabarnya dok? Baik. Nah, dok, dalam podcast kali ini kita akan coba bahas gimana sih cara merawat kulit yang berjerawat khususnya bagi remaja, karena itu menjadi salah satu permasalahan di kalangan remaja gitu ya dok ya. Nah, tujuannya tuh semoga biar remaja tuh bisa tahu cara merawat jerawat itu seperti apa, terutama untuk orang tuanya dok. Jadi agar orang tua tahu, bisa memberitahu juga ke putra-putrinya bagaimana tips dan trik untuk menjaga kulit dari jerawat. Sebelum itu, kita akan menayangkan beberapa video wawancara kita dok. Ada wawancara yang sudah kita tag mengenai kulit berjerawat kepada remaja-remaja. Maka dari itu, mari kita simak videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sri Depi Rahmawati, usia saya 18 tahun. Nama saya Lisnawati, umur saya 17 tahun. Hai, nama saya Bara, saya berusia 14 tahun. Kapan pertama kali jerawatan dan gimana perasaannya? Saya sendiri berjerawatan itu pada usia 13 tahun. Pada saat itu saya mencoba produk skincare untuk pertama kalinya. Pada awalnya itu biasa-biasa saja, tidak timbul apa-apa, tetapi lama-kelamaan menimbulkan kemerahan pada kulit wajah saya, dan saya merasakan rasa panas, gatal, dan juga perih pada kulit wajah saya. Dari situ timbullah jerawat-jerawat hingga pada saat ini. Kali jerawatan itu tahun kemarin, bulan Desemberan. Perasaannya tuh gak enak banget, soalnya kayak ada yang ngeganjel di muka, gak enak dipandang lah intinya mah. Kotor. Gitu. Pertama kali jerawat pada kelas 1 SMP. Perasaannya jerawat itu sakit. Oke, nah itu dia video cuplikan wawancara yang telah kita ambil dari beberapa remaja. Ternyata dok, masih banyak remaja yang belum tahu apa itu jerawat dan kenapa jerawat itu bisa muncul gitu. Nah, ngomong-ngomong tentang jerawat ya dok ya, sebenarnya jerawat itu apa sih dok, dan kenapa jerawat bisa muncul gitu? Halo. Jadi kalau kita bicara soal jerawat atau nama medisnya akne ya. Kadang-kadang terus biar saya kalau switch akne sama jerawat nggak bingung ya. Oke, jadi kalau kita bicara jerawat sebenarnya itu adalah suatu peradangan ya, radang atau inflamasi yang terjadi pada kompleks kelenjar pilosebacea. Pilosebacea itu kelenjar tempat keluarnya rambut dan minyak di sekitarnya, kelenjar minyak gitu. Nah, kenapa bisa radang? Faktornya banyak banget ya, kalau kita ngomongin faktornya ya banyak banget gitu, dan hampir semuanya ya, bukan hampir semuanya, pasti faktornya individualis. Jadi jerawat di pasien yang A, yang B, pasti faktornya berbeda-beda kekambuhannya kenapa gitu. Tapi kalau kita sekarang fokusinnya ke remaja ya, pada saat masuk usia remaja tentu ada perubahan-perubahan fisiologis yang terjadi dari anak-anak ke dewasa. Mungkin kalau perempuan ditandai dengan adanya menstruasi ya gitu. Apa sih perubahan fisiologis yang terjadi itu apa? Pasti dari segi hormonal. Perubahan hormonal itu sendiri ya tandanya menstruasi. Mungkin kalau laki-laki udah mulai mimpi basah, perubahan emosional, itu juga pasti berpengaruh gitu. Satunya di kelenjar tadi yang saya sebutkan gitu. Nah, perubahannya jadi produksi minyaknya bertambah gitu, itu salah satu faktor resikonya. Dicetuskan nanti yang lain-lain tuh, misalnya kayak penggunaan skincare yang kurang tepat gitu, menjaga kebersihan kulit yang kurang baik, terus belum lagi faktor lifestyle atau gaya hidup gitu. Pasti ya makannya faktor makan gitu ya, nyemil-nyemilnya, olahraganya, mungkin teman-teman begadangnya ya gitu, terus belum stres mikirin ujian gitu-gitu, itu juga pasti ngaruh gitu.
Jadi karena perubahan dari fase anak-anak remaja itu, maka timbul jerawat. Dan faktor-faktor lainnya Iya. ya tadi yang disebutkan. Kira-kira dok, ada nggak sih ciri-ciri bedanya jerawat yang hormonal dan juga jerawat yang lainnya itu seperti apa ya dok ya? Jadi gini, kalau kita bicara jerawat hormonal, mungkin hubungannya paling gampang ke perempuan ya, yang timbul biasanya sebelum atau sesudah jadwal menstruasi mungkin. Tapi sebetulnya pasti semua timbulnya jerawat hampir semua faktornya ya hormonal. Secara langsung nggak langsung, kalau di perempuan mungkin tadi ya jadwal menstruasi. Kalau makanan aja sebenarnya juga tadi, kayak makanan tuh sebenarnya nggak bukan ke hormonal sih, lebih ke ketidakseimbangan hormonnya gitu-gitu. Terus jam tidur yang berantakan, begadang ya, terus stres mikirin ujian. Pasti nih teman-teman kalau misalnya ujian kadang-kadang 1-2 muncul, nggak cuma yang perempuan, laki-laki juga ya gitu. Jadi kalau misalnya bedain kalau perempuan lebih gampang, tapi kalau laki-laki ya tadi kan nggak ada faktor hormonal yang spesifik kayak perempuan gitu. Tapi sebenarnya nggak perlu dibedakan juga, yang namanya jerawat ya jerawat aja ya. Oke dok, munculnya jerawat itu sendiri apakah muncul jerawat di usia remaja itu apakah merupakan hal yang normal dok? Normal. Nah berarti adik-adik sekalian di rumah jangan risau ya kenapa tiba-tiba muncul jerawat gitu, karena itu hal yang normal ternyata. Normal. Dok, kira-kira kebiasaan atau tindakan apa saja yang sebaiknya kita lakukan bagi mereka yang memiliki permasalahan kulit berjerawat? Oke. Apa saja ya, Pak, Iya. udah jerawatan nih kita mau ngapain? Tentu yang paling aman adalah ke dokter dulu ya. Jadi nggak dikira-kira nih jerawat yang ini harus diobatinnya apa gitu, karena ya kita lihat lah sekarang ya dengan paparan sosial media yang segininya ya, pasti follow selebgram lah ya, pasti kan ada yang produk-produk skincare yang over the counter yang bisa digampang dibeli kan, wah banyak banget, pasti pernah dengar kata retinol, niacinamide, itu buat apa aja kan gitu, pasti gemes kayak terus lihat yang di iklanin yang di sini bagus, belum tentu di kitanya bagus. Sebenarnya kalau mau aman, bukan berarti saya nggak bilang obat yang di over the counter itu nggak bagus atau nggak aman, pasti aman ya, asal ada di BPOM-nya pasti aman. Cuman wise-nya gitu ya, akan alangkah lebih bijak kalau memang menurut jerawatnya udah mengganggu banget nih, tahap yang mengganggu banget, daripada bingung ya amannya sih ke dokter dulu. Jadi nggak coba-coba gitu. Oke baik dok, kalau tadi kan hal yang sebaiknya kita lakukan ya dok ya, kalau misalnya sekarang kebalikannya, apa saja hal yang sebaiknya kita hindari agar mengurangi faktor risiko timbulnya jerawat? Oke, menghindari faktor resiko pertama tentu saja gaya hidup tadi yang dibenerin. Karena kalau kita ngomongin, saya tadi lupa sebutin, ada orang-orang kulitnya yang gampang berjerawat atau kita sebutnya acne prone gitu ya. Mungkin pernah dengar kulitnya jenisnya mungkin dry sama oily, tapi sebenarnya ada lagi kategorinya acne prone gitu. Acne prone tuh nggak selalu kulitnya pasti berminyak, kadang-kadang identiknya kulit berminyak tuh pasti berjerawat. Nggak selalu, yang kering juga banyak kok yang berjerawat, tapi ada yang sebutannya acne prone tanpa melihat dia berminyak atau kering gitu. Kalau kita bicaranya kulitnya dia memang bakatnya gampang berjerawat atau acne prone tadi, relatif lebih challenging atau menantang ya gitu. Maksudnya pasiennya memang harus tahu dulu, oh iya saya gampang kulitnya berjerawat, karena seringkali kulit yang acne prone itu faktor utamanya biasanya genetik gitu. Jadi kadang-kadang salah satu orang tuanya ada yang gampang berjerawat, biasanya ya anaknya juga gampang berjerawat. Jangan sedih, diterima saja, oh iya kulit saya gampang berjerawat, oh iya kulit saya kering, oh iya kulit saya oily gitu. Yang paling sulit justru faktor menerimanya dulu gitu. Kalau susah kesana, kalau nggak nerima susah ke depannya. Jadi oh iya kulitnya acne prone dulu nih, baru dari situ kita bisa berangkat ini mau gimana gitu ya. Oke. Terus tadi menghindari jangan terlalu banyak dioprek-oprek jerawatnya Olah. ya gitu. Jangan gemes, dikit-dikit dipecahin, ada komedo dipocekin, nah yo tuh tangannya nggak boleh gatel, intinya gitu. Kenapa? Tangannya belum tentu bersih ya. Tadi kalau faktor higienisnya aja berpengaruh ya jangan usil gitu tangannya. Itu dulu sih sebenarnya yang paling gampang, paling dekat. Kalau faktor yang lain ya tadi gaya hidup, misalnya begadang, jam tidurnya teratur. Terus pasti ini yang paling sering banyak ditanyain, makanan gimana ya. Yeah. Kalau soal makanan sebenarnya penelitian tuh nggak ada yang sepakat kalau makanan itu efeknya langsung ke jerawat gitu. Tapi
makan, tapi penelitian tuh banyak hasilnya adalah makanan-makanan yang kalorinya tinggi beresiko menimbulkan jerawat. Beresiko loh, nggak selalu pasti jadi gitu. Ada yang orang udah kayak, dok saya udah jerawatan ya, saya udah makan bener-bener jadi vegetarian, makanan nggak ada yang di makanan yang berminyak nggak ada sama sekali gitu misalnya, tapi masih jerawatan gitu karena kan bakatnya beda. Ada orang yang kulitnya bagus-bagus aja, mau makannya geradakan kayak apa tetap bagus gitu. Jadi memang nggak ada yang langsung gitu ke makanan, tapi memang makanan-makanan yang kalorinya tinggi kayak dairy produk kayak mengandung susu sapi ya, gorengan yang deep fried itu resiko ke jerawat gitu. Jadi bukan jadi nggak boleh, tapi ya dikurangin aja. Iya. Harus tahu rem mungkin. Iya, remnya kapan, jangan sampai pagi minum susu, siang ayam geprek ya kan, minumnya boba gula semua ya gitu. Ngomong-ngomong tentang jerawat yang di kopek-kopek ya. Nah, Sebenarnya kita tuh ada question box yang kita luncurkan di Instagram. Kebetulan ada beberapa sahabat online yang menanyakan beberapa permasalahan seputar jerawat tentunya ya dok ya. Nyambung juga kayak tadi. apa tuh? Dok, kenapa ya mecahin jerawat bisa seseru itu meskipun sakit tapi rasanya satisfying banget pas tahu itu udah pecah. Tapi bener sih dok, kayaknya emang satisfying. Ya karena kayak merasa mengeluarkan apa itu di situ ya. Jadi lega gitu ya. Padahal nambah masalah ya. Tuh, berarti kita nggak boleh ngopek-ngopekin Gitu. jerawat kita ya dok ya. Iya, nanti mending kalau beres gitu. Kalau berbekas, bopek Lebih susah lagi. lebih ribet. Iya. Kayak pertanyaan kedua ya dok ya. Dok, adakah tips cara mengatasi jerawat yang on off di spot yang sama? Karena memang ada jerawat yang kadang munculnya di sana, terus udah kempes timbul lagi di sana, seolah-olah akarnya tuh belum selesai gitu dok. Jadi kan kadang itu yang jadi kita gergen nih pengen ngopek-ngopek gitu. Dilihat dulu sebenarnya jerawatnya di mana. Contoh aja ya, aku ngasih contoh. Misalnya nih, ada orang yang jerawatannya aku sendiri deh gitu. Aku tuh tipenya jerawatannya selalu kambuh daerah sini gitu. Biasanya aku kebiasaannya, habitnya dulu dilihat. Suka gini nih. Apa ya gitu, tangannya kan habis megang apa, handphone aja kan nggak selalu bersih ya, justru sebenarnya penelitian itu handphone salah satu yang paling kotor karena kita ya megang-megang semua terus megang handphone kan gitu kebiasaannya. Kalau perempuan, pasien saya tuh sering banget yang daerah kalau pakai kerudung daerah garis kerudungnya atau ciput, nah kayak gitu apa ya, daerah yang benar-benar kena ciputnya gitu. Berarti lihat lagi nih pemilihan apakah terlalu ketat atau misalnya rajin nggak nyuci ciputnya gitu. Selalu mulai dari hal-hal yang paling dekat dulu gitu, habit sebelum kita ini pasti obatnya nggak mempan. Lihat dulu habitnya apa gitu. Terus misalnya apalagi pasti pernah dengar selama pandemi ya istilah mask masker acne. Betul. Gitu. Itu kan sebenarnya juga sama habit. Jadi karena timbul karena maskernya bukan hygiene doang tapi gesekan. Nah gitu, beberapa area kan timbul pada gesekan. Kadang-kadang ada pasien yang mungkin teman-teman yang aktif olahraga, kadang-kadang jerawat yang di punggung timbul setelah pakai abis olahraga. Biasanya pada perempuan timbul di garis sport bra. Ya gitu, berarti samping. Betul, sport bra atau punggung ya, garis yang bekas sport bra lah gitu ya. Ya kan lihat lagi, berarti kan faktornya gesekan juga bisa gitu. Selalu mulai, saya sih nggak akan muluk-muluk suruh ngobatin aneh-aneh dulu selain diobatin ya, tapi lihat dulu habitnya gimana. Kalau daerahnya muncul di situ lagi, kemungkinan besar dari kebiasaan yang terus-terusan gitu. Lihat deh, contohnya tadi kayak kerudung. Kalau cowok apa ya? Ya cowok pasti lebih jorok lah ya. Oke, dok. Selanjutnya kita akan beralih ke sesi mitos atau fakta. Di sesi kali ini dok, nanti saya izin untuk memberikan pertanyaan mengenai apakah ini mitos ataukah ini fakta. Yang pertama, jerawat hanya terjadi pada orang yang oily skin. Mitos. Oke, baik dok. Beralih ke pertanyaan yang kedua. Memencet jerawat dapat mempercepat proses pemulihan. Mitos juga ya. Kenapa? Tadi kan udah disebutin alasannya, belum tentu tangannya bersih gitu.
pada saat kita mencetin justru kita menimbulkan trauma baru, gesekan baru. Pada saat kita mencet kan kita mencet bukan cuman area, bukan cuman ujungnya gitu. Kadang-kadang kita mencet yang udah ada nanahnya ya gitu. Tapi kan kita mencet sekitarnya gitu. Kan kukunya belum tentu bersih, tajam misalnya gitu. Jadi tidak menyelesaikan masalah. Jangan ya. Yang ketiga, obat jerawat tidak menyebabkan ketergantungan. Mitos atau fakta? Tergantung. Ini tengah-tengah nih, karena ini yang paling sering tanyain ke saya. Beneran pasien itu benar-benar dibawa sama orang tuanya, apalagi dok mau sembuhnya 3 minggu, dok mau sembuhnya cepat, dok nggak mau kalau misalnya diobatin di dokter. Yang bikin ragu-ragu berobat juga ini, takut kalau misalnya udah pakai berobat dari obat dokter, kalau lepas obat dokter jerawatnya balik lagi. Bener nggak? Ya paling sering ya, paling teman-teman juga pasti takutnya kayak begitu gitu. Kalau istilahnya ketergantungan, istilahnya tuh pengobatan zat-zat yang ada di obat dokter nggak ada yang sifatnya adiktif ya, jadi nggak bikin tergantung. Tapi mindsetnya adalah seperti ini. Pada dasarnya pada saat kita berjerawat itu kan diobatin sampai fase yang kita istilah jerawatnya terkontrol. Karena kalau misalnya mau dibilang dok saya pengen diobatin tapi nggak mau, jerawatnya nggak mau timbul lagi seumur hidup, waduh nggak ada dokter yang bisa menjanjikan itu. Karena kan kita ya hormonnya terus ada ya, kita tumbuh terus, faktor psikisnya ada terus, gaya hidupnya juga nggak bisa kita kontrol. Tentu resiko jerawatnya balik lagi akan selalu ada, tapi targetnya mungkin pada saat diobatin nggak sebanyak sebelumnya pada saat dia timbul. Mungkin kalau biasanya dia timbul jerawat langsung 50 biji gitu, ini timbul 1-2 aja lah, pas lagi kalau perempuan mungkin pas mau menstruasi aja lah gitu. Nah kita obatin sampai jerawatnya terkontrol tuh. Nah setelah itu apakah mau dilepas atau enggak tergantung pasiennya, tergantung keadaan klinisnya. Itu sifatnya subjektif banget lah, nggak bisa kita pukul rata gitu. Mindsetnya seperti ini yang saya bisa sampaikan ya. Kulit kalau nggak dirawat bakal baik terus nggak? Enggak. Mau yang jerawatan atau enggak bakal baik terus nggak? Enggak, ya nggak. Yeah. Terlepas obat dokter atau skincare apapun, oke lepas dari obat dokter kulitnya nggak dirawat, tetap akan balik lagi ke skincare yang bisa dibeli misalnya. Karena mindsetnya adalah kalau nggak dirawat nggak bagus, ya nggak? Iya, betul. Jadi sebenarnya kalau misalnya kita bilang ketergantungan, bukan obat dokter aja kalau gitu, tergantungan juga sama skincare yang lain, bener nggak? Iya. Jadi kalau misalnya dibilang ketergantungan, secara zat adiktifnya tidak, tapi keperluan untuk merawat kulitnya, iya dong. Nggak. Skincare adalah cara kita mencintai diri kita sendiri dengan merawat kulit kita. Itu salah satunya. Oke dok, terima kasih. Kita lanjut ke pertanyaan keempat ya dok. Panjang ya, maaf ya. Gak apa-apa dok. Yang keempat, stres bisa memicu munculnya jerawat. Mitos atau fakta? Jangan sering stres ya, nanti jadi jerawatnya muncul. Ini hanya sering banget dipertanyakan antara mitos atau fakta. Konsumsi coklat dapat memperparah jerawat. Faktor makanan tidak, nggak di semua pasien berefek langsung. Oke, kayak gampangnya gitu ya. Berarti faktor makanan pada jerawat tidak sama di semua pasien. Ada pasien-pasien yang karena makanan tertentu langsung jerawatan tuh, tapi ada juga yang enggak. Jadi kalau misalnya apakah efeknya langsung bikin jerawatan, nggak selalu, tergantung gitu sih. Kalau soal makanan ya, jadi nggak cuma jerawat doang. Tapi iya kalau coklat itu beresiko. Tadi balik lagi, berarti coklat kan kalorinya tinggi ya. Bagi kalau coklat yang milk chocolate gitu, yang ada susunya gitu, biasanya memang dia lebih beresiko menimbulkan jerawat. Oke, berarti dikurangin aja ya, jangan terlalu berlebihan banyak. ya. Betul. Oke, nah gimana sobat sehat di rumah? Sekarang udah pada tahu kan gimana cara merawat kulit dari jerawat? Mulai dari penyebabnya, lalu cara mengatasinya, sampai dengan mitos dan faktanya juga tadi sudah kita bahas bersama Dr. Neysha. Selanjutnya, saya mau mengucapkan terima kasih banyak kepada Dr. Neysha. Harapannya semoga sharing session kita kali ini dapat bermanfaat bagi sobat sehat di rumah agar bisa termotivasi untuk menjaga kulit wajahnya terhindar dari jerawat. Saya, Andita Sukma sebagai host, memohon maaf apabila terdapat kata-kata yang kurang berkenan. Salam sehat, bersama Salamun mengudara.
Dadah.